Selamat datang di NBL Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami NBL Channel atau NBL Store STORE. Untuk kali ini coba saya review setrum ikan platina. Nih lor, ini saya pakai 10 kondensornya. Tuh lor, kondensor yang biasa aja dulu nih, yang harganya 10-an ribu. Nih yang 27 mikro, ini belum ori lor. Nah, kalau yang sudah kan setrum ikan PDC itu lor, tuh setrum ikan PDC lor, tuh udah oke untuk di air payo bisa. Nah, ini saya coba review di untuk air asin itu lor. Sementara sound system lagi kena corona lor, jadi sound sistemnya pre dulu lor. Nah, sound sistemnya pre dulu lor, kita mengupas tuntas setrum ikan lor itu lor. Nah, itu lor. Nah, ini kondensor yang biasa lor, ini kondensor yang biasa yang harganya 10 ribuan untuk di Kaltim. Nanti kalau mau pakai yang lebih bagus yang harga 35 ribuan lor. Ini juga untuk air asin nih lor, pesenannya temen nih lor. Nah ini lor, ini primernya pakai kawat 0,120, sekundernya pakai kawat 0,9. Ini PAC nya PDC. Untuk review kali ini saya pakai kawat ukuran 120 sistem primer dan sekunder. Jadi kalau mau dipakai di air asin, primernya juga bisa dipakai, sama sekundernya juga bisa dipakai. Ini saya juga pakai aki yang 32 ampere. Jadi cukup aki satu aja, nggak perlu pakai aki 3 ya lor. Ini lor. Ini sekundernya, primernya pakai kawat 0,120 atau bilang orang 1,2 ya, 1,2. Platinanya dikasih pendingin lor, biar enggak terlalu pakai enggak terlalu berapi itu lor. Ini saya pakai 0,120 sebanyak 4 lapis. Jadi kalau belinya 4 on itu jadinya 5 lapis. Kalau kerennya punya trafo 30 ampere sekitar 12 cm kali 2,5 kali 2 cm. Nih lor, ini kerennya lor, sama kayak ini nih, ini sama kayak ini lor. Sama gulungnya menjadi piramid ya, besar kecil kecil gitu. Tuh kalau ini untuk di air biasa lor. Nah, kalau ini khusus untuk air asin. Tuh, ini coba tak kasih, karena air asin ini saya pakai garam 3 bungkus. Nih pakai garam 3 bungkus nih lor. 3 bungkus. Kalau airnya mungkin sekitar 5 liter. Jadi sangat asin banget ini. Tuh garamnya masih menggumpal. Tak biarkan aja nanti seperti apa jadinya. Oke lor. Ini saya review dulu ya lor ya. Nih lor. Jadi yang dari primer pertama, gulungan pertama ini pakai aki main ya, dari ke aki main ya. Tuh. Ini ke aki main, ini ke primer pertama.
Terus primer outputnya, primer kedua ini lari ke platina plus ya, yang platina gerak, bilang orang platina gerak. Platina duduknya ini digabung, jadi dari aki main ke platina duduk atau platina diam, larinya ke kondensor, bodi kondensor ya, bodi kondensor. Terus plusnya kondensor ini biar nggak ribet orang, kasih menerangkan susah betul. Jadi kondensor itu dipisah, kalau 10 dipisah menjadi 3. Ini 4, ini 4, terus ini 2. Jadi dibagi 3 menjadi 3 maksudnya lur. Jadi yang satu dites dulu 4, bagus enggak. Kalau enggak mampu tambah lagi. Jadi platina keluar api dan tidaknya itu bukan dari kondensor sebetulnya, dari gulungan. Dari gulungan sama platina enggak dikasih pendingin. Yang penting ini pakai gergaji yang bagus, harganya 17.000. Gergaji besi yang bagus itu di amplas biar mengkilap. Terus ujungnya dikasih besi, jadi biar dudukannya itu sama seperti ini lur, seperti besarnya kern. Jadi kernnya kan segini nih, nah kernnya segini, ya udah samakan itu besinya biar magnetnya pas gitu lur. Coba kita tes dulu ya lur ya, kita tes dulu lur, tak coba dulu lur ya. Ini lur, ini plus, ini lur, ini plus, tuh pengapiannya lur. Ini saya coba di output pertama lur ya. Ini di output pertama ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Nah ini kan platina nih lur, platina plus nih lur. Jadi ini kondensornya saya pakai langsung 4 juga tidak apa-apa, 4 dulu lah. Ini 4 dulu saya pasang. Ini ke plus. Groundnya dari aki, nih groundnya dari aki ke sana, nih groundnya ini, nah langsung ke sana. Nah ini untuk plusnya. Oke lor ya, tak tes dulu ya lor ya. Ini lor, nah lor, keluar api lor. Tuh mendidih lor, nah tuh mendidih lor. Kelihatan nggak lor? Tuh kalau air asin mendidih dia lor. Nah. Ini lor. Kalau air asin itu menjadi ini lor, beban. Nah, tuh. Ini pakai air garam nih lor, pakai garam 3 bungkus nih lor. Ini semakin ke bawah dia mendidih lor. Tuh lor. Nah tuh, nah ini lor, nah kelihatan nggak lor? Nah, tuh lor, ini satu ya, output keluaran satu ya ini dari primer pertama. Jadi primer pertama masuk ke aki plus, aki main. Terus primer kedua langsung ke platina ya. Ini langsung tak pakaikan ini lor, tak pakaikan 10 platina langsung lor. Apinya mantep lor. Ini langsung platina kondensor langsung 10. Ini enggak tak skip, pokoknya langsung nih lor. Ini lor. Mau lihat dulu lor, ini lor. Apinya lor. Nah lor. Nah, itu lor. Ini khusus air asin lor. Nah, itu lor. Nah, lagi lor ya. Ini langsung 10 ini lor. Saya garamnya tak aduknya dulu lor. Biar apa namanya? Tak aduknya dulu lor, pakai pendingin lor. Nah, ini 4 ini lor, 3 lor, sorry. Wasinya super asin banget ini lor, sangat asin banget ini.
Coba sampean kasih 5 liter air dicampur sama 3 bungkus garam. Udah. Oke. Udah sama seperti air laut. Nanti tak bikinkan tutorialnya, Lur. Nah, itu, Lur. Tes lagi ya. Ini langsung kondensor 10 ya. Ini apinya, Lur. Ini, Lur. Ini langsung, Lur. Wow. Ini, Lur. Mendidih dia, Lur. Nah, itu, Lur. Nah, itu, Lur. Aman, Lur, ini, Lur. Saya gedekan lagi platinanya, Lur ya. Nah. Ini, Lur. Waduh, nyetrum dikit-dikit, Lur. Nah, ini, Lur. Oke, ini terus saya mau ngambil kedua, Lur. Jadi dari primer nih, dari primer pertama ke aki main, terus aki plusnya untuk platina main ketemu sama ini. Nanti untuk saklar ya langsung ke depan. Jadi ini ke depan, ini langsung aki nih yang satu, karena di setrum ikan untuk air asin itu harus ada AC dan DC-nya. Dia tidak boleh langsung AC. Kalau AC langsung 220 ya tidak mampu, tidak bisa. Nih coba tak masukkan ke dari primer kedua. Ini primer kedua tak masukkan ke kondensor. Terus sekundernya tak sambung jadi satu. Nih keluarnya, nih sekunder nih keluarnya. Jadi keluarnya ada 1, 2 dan 3. Nih keluarnya 3 ini. Ini satu langsung yang primer kedua tak gulung lagi menjadi 3 lilitan. Ini keluar primer kedua, ketiga ini. Jadi ini langsung jadi sekunder ke pertama ini, Lur. Ini sekunder pertama ini, Lur. Nah, sekunder pertama. Jadi primer sekunder. Nah, dia lebih gede, Lur. Oh, lebih gede ya. Lebih jos lagi nih. Nah, kalau bunyi tek kayak gitu berarti nempel, Lur. Nah, itu nempel. Lur. Tuh berbusa, Lur. Ini udah bisa, Lur, di air asin. Nah, tuh mendidih, Lur. Airnya mendidih itu, Lur. Tuh, Lur. Tuh airnya mendidih. Nah, tuh, Lur. Mendidih dua-duanya, Lur, tuh. Nah, tuh kalau lihat percikannya itu. Nah, tuh, Lur. Nah. Tuh. Aman sudah, Lur, di air asin, Lur. Tuh mendidih tuh. Nah. Ini setrumnya. Nanti tak bikinkan reviewnya, Lur. Ini nanti nggak tak skip biar langsung kayak begini, nanti biar teman-teman tahu ini kekuatannya, Lur.
jadi nanti kalau dalam air kayak gini lor. Nah, telur. Nah, telur. Ini bisa ke sini lor. Nih, jadi keluarnya nanti bisa yang mana yang gede nih. Nah, ini sekunder kedua, sekunder pertama ya nih. Nah, tuh sana berbusannya. Ini sekunder ke primer udah, primer ini. Ya sekunder kedua ini. Dia buihnya kan lebih besar. Ini yang pertama. Nah, tuh buihnya kan. Ini gede lagi nih. Nah, ini yang outputnya sekunder ketiga. AC enggak bisa lor, ini AC. Nah, enggak bisa itu, enggak bisa ngangkat. Nah, tuh makanya kalau setrum AC 220 masuk ke air laut enggak bisa nih. Nah ini tuh langsung open. Nah, tuh nih pakainya ini lor, primer. Ini primer. Ini primer lagi. Nah itu lor. Jadi tak jelaskan yang semudah-mudahnya, sak gamblang-gamblangnya ini lor. Jadi biar teman-teman itu biar bisa bikin gitu lor. Jadi yang paling gampang lah sederhana. Kalau mau yang lebih bagus, kapasitasnya lebih bagus, pakai yang kondensornya pakai yang lebih bagus lur, yang ori. Sembarang pakai Mitsubishi punya L300 bisa, pakai Denso juga bisa. Harganya 35 mungkin sampai 40 ya di lain-lain tempat sih ya, di lain-lain tempat. Kalau untuk yang lebih besar lagi ya ini yang lebih besar lagi, khusus untuk air asin. Artinya bukan air asin total ya, 80 sama 20%. Jadi 80% itu garamnya, 20% itu air tawarnya. Jadi ya payo, pokoknya deket-deket muara lah masih bisa pengertiannya itu lor. Kalau pakai ini nggak bisa lor. Kalau pakai ini nggak bisa. Ini khusus untuk air tawar. Air payo ya bisa, cuman ya kurang bagus. Ini lor, ini yang PDC-nya nih lor. Nah, ini yang PDC-nya. Untuk gambarannya seperti apa ya? Paling mudah sih sebetulnya. Cuman nextnya nanti tak bikinkan tutorialnya dari gulung spoolnya, dari skemanya, nanti tak jelaskan yang terpenting ataupun yang paling mudah diapalkan itu gampang. Jadi biar nggak ada skema itu tahu, tak protolin semua aja bisa lor. Nih lor, nih ya, nih pertama ya, ini pertama primer. Ini pertama sampean gulung primer. Pertama gulungan kawat yang gede. Yang lebih bagus itu kawat 0,17, 0,15 atau 0,10 atau 0,20. Nah, itu lebih bagus. Karena semakin besar kawat, semakin besar daya outputnya atau daya magnetnya. Cuman kalau yang gede itu kan gulungnya susah, harus pakai alat. Atau manual ya bisa sih sebetulnya. Cuman kan kurang efisien itu lor. Kalau saya pakainya 0,1 yang ini yang saya pakai ini 010 ya. 0,110 nih, 0,110. Atau 1,1
10. Seberapa Mas anunya habisnya? Kalau 4 belinya, kalau untuk yang bagus punya current trafo 30 ampere butuhnya itu 5 lilit, 5 lapis sebetulnya, 5 lapis. Jadi gimana pengertiannya, perhitungannya? Perhitungannya itu sangat mudah sebetulnya. Kalau sampean pakai aki 24 volt, gulungannya itu 640-an. Kok hitungannya seperti itu? Nah, karena saya dari step by step. Jadi 4 lapis seperti apa hasilnya, 3 lapis seperti apa, 5 lapis seperti apa, 6 lapis seperti apa. Jadi kalau untuk aki 1, ini aki 1 ya. Untuk aki 1 biji aki, mau yang kecil mau yang gede itu no problem, tidak ada masalah. Cuma kan beda ampere, beda awetnya. Kalau aki kecil kan sama aja 13,7 atau 13 volt, 13,8. Voltnya kan 12. Nggak bisa lebih daripada itu kan sudah ada, tinggal ampernya yang gede itu. Kalau ini harganya 450-an di tempat saya di Kaltim itu loh lur. Kita kan berbagi pengalaman, pengertiannya nggak saling menggurui, tidak. Banyak kan teman-teman yang artinya penjelasannya itu nggak lengkap, artinya kurang memahami bagi yang mau belajar. Itu sebetulnya simpel. Untuk apa namanya, menanggulangi platina keluar api atau membara itu mudah, bukan dari kondensor, bukan. Kondensor itu hanya untuk kerjanya dia itu untuk kejut aja. Untuk kejut sama kapasitor itu gunanya untuk kejut. Tanpa pakai ini nggak apa-apa. Kalau apa namanya, ikan, untuk ikan aja nggak usah pakai kondensator, nggak apa-apa. Nggak perlu langsung itu, kalau PDC langsung. Nah, kalau pakai ini karena harus ada daya kejutnya wong, harus ada daya kejut. Jadi semakin banyak kondensornya semakin kejutnya gede, jadi ikan itu langsung tepar gitu lor. Kalau untuk belajar itu sebetulnya paling mudah. Pokoknya sediakan keren, beli nggak apa-apa, mau di besi tuan juga nggak apa-apa. Nah, ukurannya kawat, pokoknya belinya 4 on 5 on pas itu, 5 on. Caranya kalau sampean nanti di kemudian hari mau pakai aki 2 yang kecil-kecil, beli aki ini mahal, caranya gampang. Beli kawat 5 on, ukuran yang paling bagus nih ya, yang paling bagus ukuran 0,120, jadi 1,20 ya. Belinya 5 on. Caranya gulung pertama primer itu digulung dulu sampai hitung sampai 300 lebih intinya. Jadi kan kalau satu lapis ini, kalau yang ini yang ukuran 12 cm kali 3 cm kali 2,5 kali 2 cm ketebalan dan kelebarannya, panjangnya itu 12 cm. Saya gulung itu 3 lapis itu menghasilkan 330. Tuh, 330. Nanti dikeluarkan 330 itu 3 lilitan itu 3 lapis dikeluarkan, kemudian gulung lagi hingga mencapai 600 lebih bagus. Pokoknya sehabisnya satu lapis hitung berapa, nanti kan ketahuan. Intinya pokoknya kalau cuma aki 1 ini, aki 1 yang paling disarankan 3 lapis. 3 lapis itu kalau pertama satu lapis itu 110, kalau kali 3 sudah 330 lilitan. Itu untuk aki 1. Kemudian kalau untuk sampean mau bikin air asin dan air tawar, bisa sampean beli kawat lagi setelah
0,120, sampean beli kawat lagi 0,9. Ya, 0,9. Orang bilang 0,90. Jadi beli kawat 0,9. Bawahnya itu kan sampean beli 5 on tuh. 5 on. Tapi kalau mau bikin untuk satu aki itu 3 on enggak apa-apa. Tapi kalau mau bikin nanti kedua kali biar sampai enggak ngulang-ulang, jadi wah mau pakai aki 2 lebih bagus, dayanya lebih jos lagi kalau pakai aki 2. Nah, jadi yang 0,9 tadi sampean gulung. Kalau di bawah itu kan habis 3 lapis, gulung lagi 3 lapis jadi kan 6. Ya kan, 6 lapis. Yang di atasnya kalikan 2 jadi 12 lapis. 6 lapis pertama keluarkan. Itu nanti menjadi yang 220 atau 230 volt AC. Nah, lilitan yang kedua 0,9 yang terakhir dikeluarkan. Jadi keluarnya nanti bisa 340, bisa 480 volt AC. Jadi voltasenya yang naik. Itu lor. Nanti tak bikinkan tutorialnya bikin setrum ikan, cara gulungnya trafo untuk platina ya. Ini kan platina ini kan melegenda. Jadi untuk mengantisipasi membaranya ini lor, apa namanya platina, itu gampang diatasi. Ini dikasih pendingin aja ini. Jadi dari besi ke sana, dari apa namanya gergaji ke sana dikasih lapisan aja, dikasih pendingin. Terus sananya juga dikasih pendingin. Itu biar mau dipakai sehari nggak ada masalah lor. Nggak ada masalah, jadi jangan takut. Oke ya, tak tes lagi ya. Ini lor. Ini primer pertama. Jadi langsung dari kondensor ya, dari platina plus sama kondensor. Nih, tak beginikan aja lor. Nah. Tuh, lor. Ini kalau air asin begini lor. Nah. Tuh kalau air asin. Ini outputnya itu yang buihnya besar di outputnya. Nih. Ini platina. Di platina ketemunya platina sama kondensor plus sama primer kedua. Gulungan pertama itu ke aki. Ini gulungan pertama ke aki min ya. Jadi platina duduk atau platina diam tembus ke kondensor. Nih, tembus ke kondensor ya, minnya ya, body kondensor. Nanti ketemu lagi ke stick kanan. Nih, ke stick kanan. Yang stick kiri larinya ke kondensor plus. Nih. Tuh. Ini nanti kalau dari sini kelihatan lor. Nah. Nih outputnya nih lor. Nah, itu kalau nggak ada beban. Ini ada beban pertama. Ini dari aki plusnya platina, ini kan plusnya platina sama plusnya kondensor. Nih. Itu beban pertama. Ini untuk output nih ya, untuk output. Nah, tuh. Nah. Kemudian output kedua dari mana? Sekunder pertama ini. Sekunder pertama saya dapatkan di outputnya primer kedua. Nih. Kita dapatkan di sini. Terus ini keluarnya ini digabung. Keluarnya ini lebih kencang lagi. Air asin bisa, oke. Sama-sama buihnya. Ini yang dari aki ini.
plusnya aki. Nah, karena strom ikan untuk air asin itu ada 80% AC, ada 20% DC. Oke. Itu lor. Telur. Telur. Oke lor, mungkin itu dulu penjelasan dari mulai awal sampai akhir. Jadi untuk menanggulangin platina biar dingin nih, biar dipegang enggak apa-apa ini, enggak ada panas-panasnya. Semakin pendinginnya itu tebal semakin bagus. Biar mau pakai 1 hari itu enggak ada keluar api. Jadi jangan salah ya, yang di baru-baru belajar ini jangan salah. Sebetulnya yang utama itu gulungan. Itu loh. Ya nanti tak bikin tutorialnya. Ketika ada teman yang minta, Mas coba bikinkan strom ikan untuk air asin. Nah ini untuk air asin, air payo. Tapi untuk air tawar dapat tapi kurang bagus ya. Nanti tinggal dipindah aja jalurnya. Ini kan keluarnya ada primer pertama, ini primer pertama, terus primer kedua, sekunder pertama, sekunder kedua, sekunder ketiga, sekunder keempat. Nih. Jadi ini ACDC untuk air asin, untuk air payo, untuk air tawar nggak ada masalah. Nanti lain kali tak bikin tutorialnya cara bikin sepulnya, tak kasih tahu bagaimana caranya menyepul yang baik, bikin sepul yang baik. Mudah-mudahan teman-teman yang lain misalkan mau tanya juga boleh, di WA saya juga boleh. Kalau untuk seputaran Kaltim bisa dibantu kok. Mau bikin, mau belajar, monggo silahkan ke rumah. Jadi kalau mau minta yang PDC juga monggo. Pokoknya bebas, mau yang platina mau pakai yang PDC, pokoknya aman. Ini bikinkan teman-teman ini lor. Yang bikinkan teman-teman, platinanya ini juga bikinkan teman-teman. Oke lor, terima kasih sudah mau mampir ke NBL channel. Jadi kalau jauh dari laut tidak ada air asin ya pakai garam ini aja 3 bungkus cukup. Itu lor, terima kasih yang sudah mau mampir ke NBL channel. Sukses selalu, sehat selalu, tetap jaga kesehatan lor. Ini lagi musimnya corona. Intinya sama-sama berbagi, bukan menggurui atau bukan apa ya, bukan mempelajari atau bukan ya, pokoknya sama-sama sharing dan belajar lor. Intinya itu saling berbagi. Berbagi itu indah lor. Itu lor. Bagi teman-teman yang lain yang susah mau bikin strom ikan, kalau yang deket di Kaltim silahkan mampir ke tempat saya. Itu lor. Jadi nggak ada yang pinter, nggak ada yang senior, nggak ada yang junior, nggak ada. Intinya mau belajar ya bisa. Jadi nggak perlu takut. Wah nanti bagaimana, nggak usah lor. Kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu. Semakin diasah semakin bagus lor. Semakin berbuat yang baik pasti hasilnya baik. Itu lor, tujuannya yang pertama. Oke, tetap jaga kesehatan lor. Masih waktunya corona. Ya bukan kita berarti takutlah kepada Allah. Karena Dia Sang Halik, Sang Pencipta dari semua musibah, dari semua nasib. Karena semuanya kembalinya ke fitrahnya, ke Allah. Terima kasih yang sudah mampir. Silahkan
di like, silahkan di komen, karena semuanya itu gratis, biar NBL channel itu tetap berpacu, tetap berkreasi, biar makin maju pengertiannya, semakin banyak video yang di share, semakin banyak teman-teman yang tahu. Nanti lain waktu tak bedah untuk ngelas yang tanpa pakai mesin ngelas, yang biayanya cuma 100.000 atau 50.000 bisa ngelas, nanti tak bikinkan. Oke lor, terima kasih, sehat selalu, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.